Sobat Tani, Anda pecinta ikan hias, episode kali ini patut Anda simak, di mana kita akan melihat budidaya ikan hias yang banyak digemari, yakni ikan mas koki. Nah, saya sudah berada di salah satu tempat breeder, yakni Quality Goldfish, yang sering memenangkan kontes ikan mas koki. Langsung saja yuk kita temui pemiliknya. Selamat pagi, Mas Renza ya Mas? Ya. Lagi ngeliatin mas koki ini Mas ya? Iya. Wah, ini jenis apa Mas? Oranda. Oh, oranda. Ini saya Rizky dari Inspirasi Tani. Mas Ya. Renza pengen ngeliat budidaya mas koki yang Mas Renza geluti di sini, namanya Quality Goldfish. Goldfish ya. Ada berapa jenis mas koki Mas di sini? Di sini ada 4 jenis ya. 4 jenis. Oh, Ada Leongchu, kalau Leongchu sama Ranchu tuh satu tipe. Yongkyu, terus Leongchu sama Ranchu. Ranchu, Ada lagi Oranda, oranda. ada Demekin sama Ryukin. Itu lokal semua atau gimana? Saya kalau yang lokal saya kebanyakan belinya yang show quality. Show quality untuk ini ya, kontes ya. Ya untuk kontes sama untuk dibreed. Nah, kalau yang impor? Kalau yang import ini semua import. Oh, impor semua. Import buat indukan sama buat jual sama buat ikut kontes. Kontes ya. Iya. Berarti ini Quality Goldfish ada berapa luas kok yang di sini? 1000 meter. 1000 meter. Iya. Dengan kolam ada berapa? Ada 91 kolam. 91 kolam dengan ukuran seperti ini ya? Ya, 2 Mas kali ya? 2 meter, 4 kali 4 sama 8 kali 4. Tapi saya dengar juga ada yang dipiara di kolam tanah. Ada kolam tanah 6 menit dari sini. Oh, 6 menit Ya. di lokasi yang berbeda. Ya. Tapi kalau untuk budidayanya sama atau gimana teknisnya? Semua kalau yang budidaya tanah? di sini. Oh, budidaya di sini. Sampai size 4-6 cm, Mhm. kita bakal kirim ke kolam tanah. Kenapa kolam tanah? Karena kolam tanah pembesarannya lebih cepat daripada di pond. Oh, lebih cepat. Iya. Karena mungkin banyak makanan alaminya di Iya. sana ya. Dan kalau di sini yang masuk ke sini show quality, kayak di sini ini semua show quality. Oh, gitu. Kalau yang tanah untuk Kalau jual yang biasa. tanah buat pensi rapi juga, buat dijual, buat dilelang, buat bikin KC, keeping kontes. Oh, gitu. Kalau boleh tahu, Mas, ini dari tahun berapa ya Quality Goldfish ini? Quality Goldfish dari 2019 bulan 4 tanggal 1. 2019. Pas pandemi berarti ya? Sebelum pandemi. Sebelum pandemi 6 bulan. ya, 6 bulan. Itu kenapa kepikiran untuk budidaya mas koki? Sebelumnya bukan budidaya dulu, sebelumnya kita itu hanya beli ikan, Hobi jual, ya. beli dari breeder, dijual jadi seller. Pertama kali jadi seller juga seller lokal dulu. Saya lokal ya. Udah gitu saya diajarin sama satu teman, Heeh. diajarin import, akhirnya saya import. Oh, sudah sampai ya impor ya Import. untuk Awal-awal import itu ininya bulan ya. 4. Terus kebetulan saya ditunjuk sama breeder Thailand dari Pai, Shogun, Meng BP, Nana, saya sebagai agent di Indonesia. satu-satunya agent. Satu-satunya yang Wow. boleh import ikannya mereka. Oh, Dan gitu. mereka itu termasuk 5 besar di Thailand. Oke, berarti Mas Renza dipercaya untuk Ya. mengembangkan jenis yang sudah dikembangkan di Thailand itu ya. Iya, Dan memang pasarnya di sini lumayan, Mas. bagus. Bagus ya. Saya sekarang udah ekspor ke Malaysia, Vietnam, dan Oh, sudah Australia. sampai ekspor. Wow, luar biasa. Jadi ini dari 4 jenis itu yang paling unggul yang mana, Mas? Oranda. Oranda ini ya. Boleh diangkat satu, Mas? Boleh. Kalau ini dilihat bagusnya dari mananya, Mas? Dari ini. Dari coraknya, Misalnya ini ya. Ini Uh-huh. ukuran 10 sentian. 10 cm ini umur berapa, Mas? Ini 2 bulan, 3 bulan. 2 bulan, 3 bulan. Lihat dorsalnya tuh harus lurus. Oke. Ekornya nggak boleh ngelipet. Analnya harus rapi. Kalau ini kan ada defect dikit di ekor sebelah kiri nih. Mm-mm. Kepalanya juga harus sudah numbuh. Ini kepalanya masih belum gitu gede. Oke, ini yang memang kategori kontes ya? Enggak, ini belum masuk kategori kontes. Oh, belum masuk. Kalau kategori kontes di sono. Wah, kita nanti lihat ya, Kok. Iya, iya. Ini berarti dikembangkan. Berarti Ini buat dibikin KC, KC itu apa tuh? keeping kontes. Oh, kontes. Jadi saya itu ngajarin customer nikmatnya piara ikan koki itu seperti apa. Kadang-kadang banyak yang salah kaprah. Satu tank itu ditaruh 20-30 ekor. Semakin banyak kayaknya mereka semakin puas. Itu udah salah, itu bukan Salah, ya? piara ikan koki.
Piara ikan koki yang benar itu kayak satu tank 1x2 hanya isi yang size baby itu maksimum 5 sampai 7 ekor. 5 sampai 7 ekor ya. Jadi kita itu nikmatin proses groomingnya. Dari kecil misalnya kita beli ini bahan nih, sampai gede ikannya masih bagus, ditawar sama temen, lu jual nggak ikan lu? Dia misalnya beli sama saya 1,5 juta, ditawar sama orang 7 sampai 10 juta, itu kebanggaannya nggak bisa dibeli dengan uang. Itu nikmatnya piara ikan koki kalau menurut saya. Karena menikmati proses Menikmati gitu ya. proses groomingnya gimana. Oke. Berarti ini dari bisa dibilang Mas Renza dari breeding pun dilakukan di sini ya? Iya, breeding ada tuh tadi pagi sampai menghasilkan indukan. Iya. Wow. Nah, ngomong-ngomong tadi yang kontes, Mas Reza, kita boleh ngelihat ikan yang Boleh. memang layak kontes? Boleh. Di sebelah mana, Mas? Di sebelah sini pond ini. Sebelah sini. Oke. Sama itu. Kita ke sana, Mas. Yuk. Wow. Ini contoh-contoh show quality. Ini yang kontes ya, kok ya? Ini bakal turun di Tulungagung. Ini yang disebut mega tank Mas Koki. Enggak, ini Enggak masih kalau di Thailand sebutnya Godzilla. Oh, Godzilla. Wow, ini umur berapa kok? Ini 10 sampai 11 bulan. Oh, 10 sampai 11 bulan. Kalau yang gede ini 11 bulan nih saya rasa. Kalau ini 8 sampai 10 bulan. Dan ini hasil breeding di Enggak, Quality dibeli Goldfish. import dari Thailand, Beli Shogun import, Farm, ya. dari Watt. Oke. Nah, kok kalau untuk kontes tuh apa saja sih yang biasa dinilai kok? Kayak gini, kita grooming ikan dari size segini sampai segini gede. Mm-mm. Untuk dapat dorsal lurus, ekor nggak lipet, Mm-mm. itu sangat susah. Susah ya? Susah banget. Itu satu pon itu maksimum kalau di Shogun ya, kalau yang size segini 1 atau 2 ekor. Dari Dari 2,5 meter kali 2,5 meter, tempatnya segede gini. dari berapa ekor kira-kira tuh? Itu Shogun biasanya milih. Oke. Berarti tadi yang dinilai dari kualitas ininya ya, buntutnya ya. Nah, kalau ini open super jumbo. Oke, terus kepalanya juga dinilai. Pala juga dinilai, ini palanya udah ada nih, bagus. Lihat nih proporsi badannya nih atas sama bawah nih sama gede. Ini punggungnya juga ada otot, Oh, ototnya pun dinilai ya. kayak muscle gitu. Hmm, Terus dia punya pangkal ekor juga gede banget. Oke, terus dari kesehatannya juga bisa dilihat Kesehatannya dari mana? bisa dinilai, lu lihat ikannya aktif. Oke, dari aktif ikan ya. Ini kontes sudah pernah ikut kontes? Belum, Dua ini. baru di Tulungagung. Saya rasa ini dapat nomor dua-dua. Oh gitu, Pasti sudah dapat. sudah diprediksi ya, Mas ya. Oh, ini kontes tuh sering dilakukan ya untuk Kalau Mas di Koki? Indonesia 1 bulan atau 2 bulan sekali. 1 bulan 2 bulan sekali di beberapa daerah. Iya. Oh, ini ya. Tanggal 27, 28, 29 di Tulungagung. Tulung Agung. Artinya komunitas pecinta Mas Koki ini aktif ya, Mas ya. Seberapa banyak sih penggemar Mas Koki nih kalau Banyak. melihat dari Banyak banget. dan kalau untuk miara Mas Koki ini apakah hanya bisa di akuarium aja atau bisa di kolam besar juga? Nah, tergantung kalian mau groomingnya seberapa gede. Oke. Kalau buat size gini sih saya saranin pakai fiber 2,5 meter kayak 2,5 meter kayak di sono tuh. ya 2,5 sebesar meter, itu ya. lebarnya 1,4, tingginya 1 meter. Ini buat segede gini. Dan isinya maksimum tuh 5. 5. Nah, kalau untuk misalkan pecintanya hanya cuma punya akuarium segede gini nih. Nggak bisa bikin ikan sampai super jumbo. Nggak bisa ya. Paling banyak juga sampai junior akhir atau senior. Senior ya. Dan maksimal juga ikannya berapa ekor kalau di akuarium sebesar Akuarium ini? kayak gini saya biasa isi kalau dari size baby 5 sampai 7 lah. 5 sampai 7 ekor. ya. Itu maksimal ya. Iya. Oke. Nah, untuk perawatannya sendiri, Mas, susah nggak sih merawat Mas Koki ini? Kalau untuk pemula lah gini, kita buat bahas. pemula banyak yang salah kaprah. Mm-mm. Mereka itu semua piara ikan. Hmm. Sedangkan kalau saya ngajarin customer, kalian harus piara tuh airnya. Oh, airnya. Airnya yang kalian piara, band air yang piara ikan. Oke. Kalau kalian jago piara air, ikan koki pasti tahan, gak bakal mati. Oh, Kuncinya di piara air. kuncinya di piara air ya. Semua ikan juga sama. Kalau kecuali predator, kalau predator mah sebulan sekali saya nggak ganti air, nggak mati-mati.
Lempar ikan sakit aja, dia orang makannya nggak sakit-sakit. Iya. Very strong kalau predator. Beda sama koki. Berarti wajib pakai filter ya? Filter pakai nih kayak gini, saya pakai JPD sama Matala sama Induk B. Oke. Nah, kalau menang kontes nih, Mas, ini nanti bisa laku sampai berapa? Kalau Saya biasa ngambil untung nggak gede kok kalau buat koki. Karena ini saya belinya udah mahal. Oh gitu. Saya mau jual berapa duit coba? 70 juta. Hanya 1-2 orang yang bisa beli. Paling mentok jual saya 35 sampai 40 ini. Oh gitu. Wow, 40 juta. Nah, ini apakah sudah bisa dikatakan menjadi indukan untuk selanjutnya? Kalau indukan nggak bisa, ini udah terlalu gede. Oh, sudah terlalu gede. Indukan Udah itu terlalu gede. di umur berapa biasanya, Mas? Kalau saya itu junior sampai senior. Junior Betinanya senior, jantannya junior. Junior ya. Nah, kita bisa ngelihat yang sudah bisa dikatakan indukan ada nggak, Mas? Ada. Ada ya. Di sebelah sana ya? Ini tadi habis oke. di-breed. Kita lihat, Mas. Oh, ini lokasi indukan ya, Ko ya? Indukan dan turun konten. Oh, indukan dan turun kontes ya? Iya. Dan ini Mas Sony. Mas Sony yang biasa ngebreed ya? Iya. Ngebreed. Nah, Mas Sony itu biasanya indukan dilihat bagus dari mananya, Mas? Kalau dilihat bagus ini dari proporsional badannya. Oh, proporsional. Ini jantan betina? Ini betina. Oh, betina. Taunya dari mana, Mas? Bedain jantan betina? Kalau betina di siripnya itu halus, dia nggak ada kayak garam-garamnya gitu. Oke. Terus dari Terus perutnya? dari perutnya juga beda. Oh, itu Dia sudah lebih betelur agak kah ini? lembek, ya. Habis betelur. Oh, betelur. Ini yang termasuk jenis apa, Pak? Ini Oranda Shortail. Oranda Shortail. Dan ini semua kalau perbandingannya, Mas, untuk ngebreed itu betinanya berapa, jantannya berapa itu gimana ya, Mas? Biasa betina 1, jantan 2. Oh, perbandingan 2:1. Kalau kawin alami, tapi kalau handbreed ya 1 jantan 1 betina. Nah, itu sistem perkawinannya ada alami dan ada, yang handbreed. di handbreed ya. Handbreed itu maksudnya di gimana ya, maksudnya? Handbreed itu di apa? Dibantu gitu. Dibantu, Oh. dikawin bantu. Nah, untuk produktivitas indukan itu dia bisa bertelur lagi dan bisa di-breed lagi itu di kisaran berapa lama ya? Biasanya 3 minggu sampai 1 bulan. 3 minggu 1 bulan. Nah, untuk bisa dikatakan induk ini ikan di umur berapa ya? Tergantung size sih. Tergantung size. 6 bulan. sampai Minimal 8 bulan. minimal umur 6 bulan. Tadi Mas Ren bilang juga ada umur minimal ya dan umur maksimal ya untuk indukan itu dari umur 6 bulan tadi sampai maksimal 8 bulanan ya. Maksimal 4 sampai 7 bulan lah buat diindukin ya. minimal 6 bulan. minimal 6 bulan. Kalau betina. Betina. Oh, oke. Kalau jantan 4 Kalau bulan. jantan bisa. 4 bulan udah bisa. 4 bulan jantan. bisa. Ini tingkat keberhasilannya Mas dari sekali ngebreed gitu. Misal berapa ekor telur dan berapa persentase keberhasilan netesnya? Jantannya juga menentukan.
Oh, kualitas sebagus jantan apa untuk- spermanya jantannya. Biasanya berapa persen untuk tingkat keberhasilan? Kalau bagus-bagus bisa sampai 90%. wow, 90% ya. Itu ribuan telur ya. Wow. Kalau Shogun sekali ngebreed ratusan ribu. Ratusan ribu. Ini kalau untuk pakannya, Mas, pakannya apakah beli atau ngeracik sendiri? Kalau pakannya saya basicnya tuh pakai merek JPD sama Mizuho. Oke. Fungsinya tuh beda-beda. Kalau JPD itu buat punggung, kalau Mizuho itu buat perut bagian kepala. Oh. Saya coating lagi makanannya. Tergantung kebutuhannya apa ya untuk konteks. Makanan saya sekarang ada 3. Saya lagi mau bikin keempat eksperimen yang buat super extreme color. Oh, untuk naikin kalornya Untuk ya. naikin color sama dia punya kalsium ya. Dan saya dengar juga pernah dikasih makan apa daging wagyu. Iya, kalau ada yang request saya bisa kasih wagyu. Oh, luar biasa ya sobat tani, ikan mas koki makannya wagyu. Itu wagyu tiap hari dikasih, Mas? Enggak, kalau ada request saya dulu saya bikin makanannya pakai peletnya pakai wagyu, Oh, pakai wagyu. digoreng. Nah, ini untuk tips-tipsnya, Mas, untuk pertama naikin warna, makanan yang kualitas terbaik apa biasa dikasih kalau warna? Kalau saya warna hitam pakai super extreme. Super ekstrim, Kalau super extreme plus itu buat naikin warna merah. warna merah. Oh, setiap warna beda makanannya ya. Kalau untuk postur tubuhnya, Mas, Kalau buat bulatnya itu pakai extreme plus. ekstrim plus. Oke. Nah, kalau apalagi tadi kan warna, proporsi badan, kepala itu juga. dari Kepala mana? pakai super extreme plus. Oke, jadi tergantung customer mau dibikin seperti apa ya. Nah, kalau biasanya ini rentan kena penyakit nggak sih, Mas? Ikan Nah, mas makanya koki. tadi seperti saya bilang, kalau koki itu kalian jago jaga air, ikan pasti sehat banget. Mas. Tapi kalau airnya keruh, Mm-mm. butek, dikasih makan udah pasti kena penyakit. Biasa penyakit apa yang kena? Bisa kalau airnya dingin bisa kena white spot. Oh, white Kalau spot. misalnya airnya kurang bagus, ususnya nggak bekerja bisa kena cystic nanas. Yang paling parah tuh insang busuk ya soalnya. Busuk. Karena insang busuk tuh kayak COVID. Oh, gitu, menular ya. Airnya ini netes ke sini, semuanya kena. Wah, berarti 10 hari. tingkat kematiannya bisa fatal itu ya. Kalau saya sih udah temu caranya. Kita sih kalau ngobatin IB jarang ada yang mati ya. Jarang ada yang mati. Kalau yang mau beli, itu caranya gimana untuk beli ikan mas koki dari Quality Goldfish? Bisa WhatsApp saya, bisa ikut lelang, bisa datang beli. Nah, itu berarti packing langsung di sini. Packing langsung di sini. Dan ada beberapa tempat karantina juga untuk Itu semua sebelum tuh dikirim. tempat karantina. Ada Oh. ada 10. Wah, kita bisa lihat ke sana, Mas? Bisa. Oke. Makasih, Mas Sony. Wah, ini yang di karantina ya, Kok ya? Ya, Berapa lama kok untuk proses karantina ini? Satu ekor biasa kita ini kalau yang di sini semua hasil lelangan. hasil lelangan. Kalau lelangan itu biasa lelangannya di grup WA grup. Oh, di WA Group. Kalau yang import itu ada 3 grup. Kalau yang lokal saya bantu seller lokal ada 5 grup. Oh, yang impor tadi ya. Udah berapa negara kok tadi, Kok? Hah? Yang bisa Enggak, berhasil maksudnya diimpor? kalau yang ikan import itu saya lelang di 3 grup. Oh, ada ini yang impor, ada yang lokal ya. Kalau lokal Oke. saya buat bantu seller lokal. Kalau untuk yang berhasil diekspor kok berapa negara? Kemana aja biasanya? Australia, Vietnam, Malaysia baru 3 negara itu. Oke. Nah, ini karantina berapa lama tadi kok? Ini gitu ikan diambil taruh di sini. Heeh. Biasa sebelum pengiriman saya bakal kasih ini formalin melecet green. Ini. Namanya ini F green. obatnya, F green. Ini di wah, ada netesnya. Airnya Iya. warna hijau. Itu formalin itu. Oh, formalin. Saya cuci Oke. tangan. Iya. Terus dikasih berarti perlakuannya kasih ini berapa lama?
1 kali 24 jam. 1 kali 24 jam. Setelah itu ikannya dipuasakan atau gimana? Puasa ini nggak boleh makan semua. Ini siap dikirim. Siap dikirim berarti 1 kali 24 jam sudah packing. Iya. Nah, ini packingnya yang begini ya, Ko ya? Iya. Pakai plastik dan pakai Ini biasa sih 2 hari packing udah bisa dikirim. dikirim. Pakai ekspedisi biasa atau kargo? Kalau Jawa itu biasa saya pakai KI8 atau Kalok. Oke. Kalau misalnya pesawat terbang saya pakai kargo. Pakai kargo ya. Itu dijamin juga misalkan ada garansi. Garansi kalau dari saya 1 minggu setelah 10 hari setelah hari lelang. 10 hari setelah hari lelang. Termasuk ya? hari lelang. Jadi kira-kira 9 hari lah. 9 hari. Nah, tadi sudah Mas Rin jelasin kalau untuk harga, kisaran harga dari Start dari 50.000 sampai 45 juta juga ada. 45 juta. 45 juta yang kayak Yang tadi tadi yang ya, gede, yang gede. kontes tadi ya. Ya, ikan kontes. Wow. Itu impor saya belinya ya udah mau harga segitu. Gitu ya. Nah, Mas Ren boleh bagi-bagi tips untuk para pemula yang ingin miara mas koki selain tadi air, terus apakah tips juga untuk bisa nge-breeding yang baik dan benar itu seperti apa, Mas? Kalau nge-breeding itu yang penting sama jaga kualitas air. Air kualitas utama Kalau ya. breeding itu 21 hari air nggak boleh diganti. 21 hari. Kalau ada kotoran disedot. Kalau mau ganti air nggak apa-apa, tapi harus cek pH sama TDS-nya sama. Kalau untuk kondisi wilayah panas atau ini nggak masalah ya? Nggak panas. Karena kan saya pasang kanopi semua. Kanopi semua ya. Jadi air hujan yang masuk ke sini sangat dikit. Berarti air hujan tuh kalau bisa dihindari ya, Iya. karena Karena rentan mengandung asam. Oke, ya. Terima kasih Mas Rin, sukses selalu untuk quality goldfish-nya menghasilkan ikan-ikan yang berkualitas. Sobat Tani, itulah tadi kisah inspiratif dari Mas Reza yang berhasil membudidayakan ikan mas koki menghasilkan bisa mencapai harga puluhan juta rupiah. Kami harap informasi ini dapat menginspirasi Anda. Sampai jumpa di episode berikutnya. Wah, ini hasil lelangan ya, Ya. Mas ya. Dikirim kemana nih, Mas? Ini Surabaya,